Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Zainal Mustafa, Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di Batam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan pembekalan Anda sebagai relawan di Rumah Sakit Galang. Dan kiranya saudara-saudara untuk siap mental dan fisik untuk menjadi relawan. Oleh sebab itu kami akan memberikan pembekalan supaya saudara-saudara jangan terlalu kosong, karena ini adalah situasi darurat dan ini rumah sakitnya adalah rumah sakit baru. Saya akan mengantarkan dulu terkait dengan kompetensi SDM Kesehatan yang dikembangkan di Kementerian Kesehatan. Jadi kalau dalam materi itu judulnya adalah pengembangan kompetensi SDM Kesehatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, di dalam bekerja dimanapun berada itu semua harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan hukum. Kita harus bekerja atas dasar hukum. Jadi kalau saudara-saudara tidak atas dasar hukum dan saudara-saudara diangkat menjadi relawan yang dalam ini oleh Dinas Kesehatan Provinsi, tidak mungkin saudara-saudara ada di sini. Sehingga saudara-saudara harus paham tentang itu. Secara umum, kita berada di negara Indonesia itu terkait dengan kesehatan yang sekarang sedang ramai-ramainya dengan adanya COVID dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah sejak tahun 2009 kita sudah punya undang-undang tentang kesehatan yang baru. Yang sebelumnya karena reformasi yang cukup banyak sekali di Indonesia ini, sejak undang-undang yang terbaru itu dulu adalah undang-undang tentang keuangan. Di sanalah mulai terjadi perubahan-perubahan tentang perundang-undangan yang berlaku. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dasar hukum daripada ini semua adalah tentang Kementerian Negara. Itu produk hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dan kesehatan sendiri adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi di sana bagaimana kita dapat melihat peran dan kedudukan Kementerian Kesehatan dan tugas-tugasnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi seluruh kementerian negara itu berpatokan terhadap undang-undang ini. Khusus tentang kesehatan, kita sudah punya undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Jadi semua pasti berpatokan kepada Undang-Undang Kesehatan. Kemarin sudah diberitahu ada undang-undang tentang karantina, ya, Nomor 6 Tahun 2018, ya. Nah, sehingga saudara-saudara ada di sini. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan khusus kesehatan punya undang-undang khusus tentang tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan lain sebagainya. Dan terkait dengan pelatihan dan juga pembekalan ini kita punya peraturan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 723 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Sehingga saudara-saudara ada di sini adalah ada aturannya, tidak semata-mata pelatihan atau pembekalan. Baiklah saudara-saudara yang saya hormati, Pak Jokowi berbicara di dalam pidatonya tentang visi Indonesia tanggal 14 Juli tahun 2019 menyatakan tidak ada lagi pola pikir lama dan itu semua harus dibenahi. Sekali lagi, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi menekankan bahwasannya ke depan itu saudara-saudara harus maju, harus berubah. Jadi tidak ada lagi
pola pikir lama dan ini harus berubah. Beliau menyatakan bahwasannya tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linear, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, dan itu semua harus berubah. Itu disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam pidatonya Visi Indonesia tanggal 14 Juli 2019. Menteri Kesehatan menyatakan bahwasannya Kementerian Kesehatan harus menjadi kementerian yang paling tinggi mendapat kepercayaan masyarakat. Pertama, harus perhatikan, ada tantangan, ada kesulitan, tetapi semua kita akan dapat tanggulangi dengan adanya perjuangan. Walaupun mungkin ada kritikan, tetapi yang penting adalah bekerja secara ikhlas. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Jadi kita harus punya punya satu hal yang perlu kita tekankan di dalam menyikapi berbagai tadi tantangan, ya, kemudian kesulitan, dan bagaimana menetapkan perjuangan. Pertama adalah cermati tujuan apa peran kita. Yang kedua, tidak ada konflik kepentingan. Yang ketiga adalah kumpulkan energi positif. Kemudian pelajari ekspektasi orang lain. Yang kelima, berorientasi kerja melakukan perubahan. Makanya tadi perubahan. Yang keenam, jangan terlalu lama beradaptasi. Dan yang ketujuh, berdoa, sabar, tawakal, dan ikhlas. Saya akan menyampaikan atau memberikan informasi terkait dengan peran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Jadi kita Kemenkes punya Pusat Pelatihan SDM di bidang kesehatan dan dibantu oleh beberapa lembaga diklat penyelenggara pelatihan kesehatan. Di Kemenkes sendiri ada 6 UPT atau unit pelaksana teknis Kemenkes, yaitu Balai Besar ada 3, kemudian Balai Pelatihan Kesehatan ada 3, dan 1 diantaranya adalah Balai Pelatihan Kesehatan di Batam ini. Dan juga didukung oleh 24 Balai Pelatihan Kesehatan daerah atau UPTD daerah, itu di bawah Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelatihan. Ada 24 Bapakes atau di 24 provinsi. Nah, apa sih tugasnya? Adalah bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana memelihara kompetensi di bidang kesehatan untuk kompetensi tenaga kesehatan. Dan oleh sebab itu, dalam bekerja, setiap tenaga kesehatan punya standar kompetensi. Apa sih yang dimaksud dengan standar kompetensi? Adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan dan pengetahuan yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja. Jadi ketika Anda sudah ditempatkan di rumah sakit Galang, itu harus ada kompetensinya. Berapa tenaga spesialis yang diperlukan atau dokter spesialis, berapa perawat, berapa apoteker, berapa tenaga analis, berapa tenaga gizi, berapa tenaga counseling, dan tenaga kesehatan lainnya, dan juga tenaga non kesehatan lainnya. Itu harus dihitung dan penempatannya harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang dimaksud dengan kompetensi sendiri kan kita seperti ketahui, Anda sudah punya pengetahuan, Anda punya keterampilan, dan jangan lupa juga sikap dan perilaku. Nah, ini ditetapkan kriteria untuk bekerja. Saudara-saudara sekalian, di dalam keseharian sih kita akan mengenal namanya ASN, Aparatur Sipil Negara. Itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Jadi kompetensi itu ada yang diperlukan, yaitu manajerial, teknis, dan sosial kultural. Nah, ini saudara mungkin tidak terlalu perlu untuk sampai mendalam, karena saudara di sini sebagai relawan mungkin kami menekankan apa sih yang harus kompetensi yang saudara miliki. Nah, di dalam Undang-Undang ASN Pasal 70 ayat 4, instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi. Nah, seperti hal sekarang yaitu relawan itu juga harus disusun tuh. Apa sih
tugas dan peran atau kompetensi relawan itu sendiri, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sebelum penempatan harus minimal dibekali lah atau dilatih, sehingga di dalam pengembangan kompetensi itu akan mengenal ada pendidikan, ada pelatihan. Nah, kalau pendidikan ada pendidikan formal, serta ada tugas belajar, ya. Kalau untuk pelatihan ada pelatihan yang sifatnya klasikal dan non klasikal. Nah, seperti inilah yang dilakukan sekarang karena situasi yang darurat ini, banyak pelatihan yang sifatnya non klasikal melalui e-learning, juga bimbingan tempat kerja misalnya, kemudian pelatihan jarak jauh seperti ini. Nah, ketika saudara-saudara sudah bergabung dengan NSI yang sudah latihan duluan, nah ini bisa bekerja sama dengan dengan teman-teman NSI yang sudah dilatih duluan. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa sih inti daripada pelatihan atau pembekalan? Yaitu merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, profesionalisme, dan menunjang pengembangan karir dengan minimalisir gap kompetensi SDM atau peserta latih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, saudara-saudara, jangan sampai Anda bekerja di sini betul-betul kosong dan sebagainya. Berarti ada hal yang harus dilakukan di Rumah Sakit Galang ini. Makanya ini perlu meminimalisir gap kompetensi yang diharapkan di Rumah Sakit Galang ini. Di Kemenkes atau di Indonesia ini, selain ada undang-undang kesehatan, kita juga mengenal undang-undang tenaga kesehatan, ya. Nah, pelatihan juga diatur. Pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Kemudian diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Nah, seperti Batam ini sudah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelatihan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian saya hormati, atau teman-teman, bagaimana sehingga Anda ada di sini? Karena apa? Karena Anda itu dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh negara sebagai ujung tombak dalam penanggulangan pandemi COVID ini, ya. Nah, semuanya itu oleh Pusat SDM Kesehatan dilakukan analisis kebutuhannya, atau dalam bahasa ininya adalah training and assessment. Kemudian ditetapkan tujuan pelatihannya, ya. Seperti NSI yang sudah ditempatkan di sini itu ditetapkan apa sih pelatihan yang diperlukan ketika menjadi petugas di rumah sakit darurat COVID ini, baik di Wisma Atlet maupun di Galang ini. Kemudian dirancanglah program pelatihannya atau dibuat kurikulum modul, kemudian sekarang dilatih, dan jangan lupa saudara-saudara nanti dievaluasi, ya, sejauh mana pembekalan itu bermanfaat untuk saudara-saudara ketika bekerja di Rumah Sakit Galang ini. Dan semua ini dalam rangka pengendalian mutu pelatihan, ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mungkin kita akan langsung ke beberapa hal terkait dengan pelatihan ini. Nah, sekarang ini dengan zaman-zaman yang sedang heboh, ada milenial, industri 4.0. Nah, makanya pelatihan sekarang pun, saudara, dengan masa pandemi ini, pelatihannya adalah melalui era industri 4.0. Kita pakai Zoom, pakai Webex, pakai Google Hangout Meeting dan sebagainya. Jadi tidak perlu tatap muka, ya. Nah, kami sampaikan ini dengan video atau mungkin juga pelatihan langsung, tetapi tidak tatap muka. Jadi banyak teknologi untuk mendukung ini semua, ya. Dan saudara-saudara diharapkan menjadi bagian daripada peningkatan sumber daya manusia yang bersaing, ya. Melalui pelatihan ini dan menjadi relawan, Anda tetap diharapkan kedepannya itu menjadi orang-orang yang terdepan di tahun 2045. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk pengembangan kebutuhan kompetensi ini kita mengembangkan beberapa sistem. Ada sistem kebutuhan pelatihan, kemudian sistem manajemen pelatihan dikenal dengan Sibulat dan Simanto. Dan ini mungkin saudara tidak terlalu
kita arahkan. Upaya pemenuhan tenaga kesehatan sebagaimana sudah ketahui di dalam subsistem SDM kesehatan di dalam sistem kesehatan nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012, kita mulai dari perencanaan, penetapan jumlah, kualifikasi dan distribusi SDM kesehatan, kemudian dengan pengadaan itu bisa dengan pendidikan dan pelatihan dan juga pembekalan ini, kemudian pendayagunaan, bagaimana saudara-saudara setelah dilatih, direkrut, didayagunakan di rumah sakit ini, kemudian dilakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi diharapkan saudara-saudara, harapan pimpinan kami, Anda bekerja di sini, kemudian berkualitas, kompeten, dan mudah-mudahan saudara-saudara kembali sehat, ya. Menghadapi COVID ini, saudara sudah ketahui penularannya sangat cepat dan sebagainya. Oleh sebab itu, kalau tidak dilatih dulu, saudara, kami khawatirkan terjadinya penularan, ya, penularan yang begitu cepat. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, saya harapkan bekerja dengan baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam rekrutmen ini memang sebagaimana dalam undang-undang ada penekanan bagaimana tugas pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ada peran pemerintah, baik pemerintah daerah juga pusat, adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik dalam jumlah, jenis dan kompetensinya. Di mana kalau terjadi kekosongan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan pengganti. Ya, seperti ini. Jadi dari pusat kita kirim, ada kemarin dikirim 25 orang, ya. Daripada dokter ada 4, perawat 13, analis kesehatan ada 1, apoteker ada 2, ada gizi, ada casing dan sebagainya. Jumlahnya 25. Nah, menurut informasi untuk relawan yang diangkat oleh Pemda, ya, melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepri itu ada sebanyak 55 orang dan Anda sekarang untuk dibekali, ya. Dan ini semuanya berdasarkan undang-undangnya. Nah, kita berani mengangkat ada namanya Nusantara Sehat atau penugasan khusus, ya. Itu karena ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 pasal 23 ayat 2. Sehingga teman-teman saudara yang datang dari Kemenkes itu diangkat melalui mekanisme penugasan khusus Nusantara Sehat individu, ya. Nah, untuk pemenuhan sendiri rumah sakit itu ada juga wajib kerja dokter spesialis, ya, ada residen dan lain sebagainya, itu dipenuhi berdasarkan undang-undangnya. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti halnya Nusantara Sehat, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan itu sendiri dimulai dari survei dan penentuan lokasi. Jadi sementara rumah sakit darurat itu ada 2, ya, yaitu Wisma Atlet dan 1 di Pulau Galang, ya. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Untuk NSI kemarin yang 25 rekrutmen dan seleksinya di pusat, untuk relawan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Kemudian Anda diberikan pembekalan, kemudian penempatan, tapi kemarin terbalik, ya, penempatan kemudian dilatih seperti ini, dan kita akan lakukan monitoring. Nah, terkait dengan darurat bencana wabah COVID-19 ini sendiri, khusus untuk mekanisme NSI maupun relawan itu dimulai dari pendataan relawan. Jadi kita minta dari profesi tenaga kesehatan, ya, dari PPNI, dari IDI, dari Hakli, dari IAKMI atau Persakmi, kemudian dari Persagi dan sebagainya. Itu kita kumpulkan data-data siapa yang mau jadi relawan, kemudian baru akan dilakukan rekrutmen, ya, meliputi verifikasi, validasi, persyaratan, seleksi, pemanggilan, kemudian medical check up. Ya, medical check up kemarin saudara sudah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, ya. Kemudian dilakukan pengadministrasian, mulai dari surat tugas, penetapan dan sebagainya. Dan kemudian dilakukan pembekalan. Nah, kemudian saudara dalam pembekalan itu, ya, saudara diamati nih, ya. Mudah-mudahan saudara semua
berdasarkan medical check up sehat, dan dalam pembekalan ini sendiri baik sekali ya. Kemudian kalau Jakarta mungkin harus boarding sebagainya, saudara sudah ditempatkan, dan nanti setelah penugasan ada karantina ya. Nah, saudara bertugas sekarang sementara antara sebulan dan 3 bulan ya. Kenapa karantina? Karena kita sedang menanggulangi wabah COVID ya 19. Kemudian saudara-saudara akan pulang dengan harapan kami adalah dengan sehat ya. Nah, untuk rekrutmen sendiri, kalau Kemenkes melalui program Nusantara Sehat mengisi form daring. Nah, untuk pembekalan itu sendiri, pembekalan dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau Bapokes. Sistemnya sekarang daring ya. Jadi saudara-saudara ada di tempat sini, pengajarnya ada di sini, kami ada di Bapokes dan sebagainya ya. Tidak tetap muka, tetapi secara daring atau online ya. Berapa hari? Ya kebutuhannya sebetulnya 3 hari, tapi karena ini sudah kita lihat mungkin 2 hari juga sudah efektif, atau mungkin nanti panitia sudah membuat jadwal. Kemudian juga materi pembekalannya apa? Difokuskan kepada apa? Yaitu pencegahan dan penanggulangan infeksi. Kemudian yang kedua, materi komunikasi efektif. Ini sangat perlu dan juga komunikasi risiko. Saudara harus tahu bagaimana komunikasi efektif, karena Anda berhadapan dengan pasien, Anda berhadapan dengan keluarga pasien dan juga masyarakat. Kemudian kebijakan program kesehatan dan lain sebagainya, termasuk epidemiologi atau penyelidikan epidemiologi, kemudian juga kesehatan lingkungan, penataan gizi dan sebagainya selama di rumah sakit ketika menangani pasien ya. Saudara-saudara, sekali lagi penempatan saudara sebelum penempatan dilakukan medical check up ya. Kalau saudara-saudara kemarin sudah di Rumah Sakit Bung Fatima, kemudian penempatannya adalah di Rumah Sakit Galang. Kalau secara umum ada di fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk penanganan COVID-19, juga termasuk wilayah kerja puskesmas. Penugasan minimal kalau di NSC ada 3 bulan, maksimum 1 tahun. Kalau relawan di sini saya belum tahu berapa lama nanti sudah ditempatkan di sini, karena mekanisme tersendiri direkrutmen oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Pola dan jam kerja disesuaikan dengan fasilitas kesehatan masing-masing, jadi ada shift dan non-shift. Kemudian saudara-saudara dalam hal penanganan pasien dengan pemantauan atau isolasi, maka pola kerjanya termasuk masa karantina. Contoh di Wisma Atlet dengan mekanisme 14 hari on duty, 14 hari off duty atau karantina. Nah, untuk tempat tinggal saudara sudah ditempatkan di tempat yang baik ini ya, di Wisma ya, Wisma Rumah Sakit Galang yang disiapkan, dan juga diberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami, harapan Kemenkes, harapan Dinas Kesehatan Provinsi, saudara dapat bekerja sama dengan tenaga fasilitas kesehatan yang sudah ada ya. Kemudian mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Jadi saudara akan mendapat mode khusus ya untuk penanganan COVID. Saudara harus disiplin, menjaga kesehatan diri jangan sampai tertular, dan bila ada kendala segera untuk koordinasi dengan koordinator atau pimpinan. Kami dari Kemenkes, saudara-saudara dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dan juga tenaga non kesehatan lainnya. Ada dari beberapa tempat, termasuk juga TNI Polri ya. Kemudian mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Anda nanti diberi modul yang cukup tebal, Anda baca sesuai dengan profesi Anda. Dan jangan lupa disiplin, ya, menjaga kesehatan diri. Dan saudara-saudara bila ada kendala, sampaikan pada koordinator atau pimpinan Vaskes setempat. Lanjut. Ya. Untuk pasca penugasan nanti saudara akan medical check up lagi. Dan nanti akan juga dikarantina lagi ya, karena saudara akan menjadi orang terdepan berhadapan dengan pasien dan sebagainya. Kami nanti akan mengevaluasi ya. Dan bila saudara berkenan lagi menjadi tenaga kesehatan relawan lagi, bila memenuhi persyaratan dapat ditugaskan kembali di Rumah Sakit Galang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih
dan saudara adalah garda terdepan tenaga kesehatan di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Dan jangan lupa sekali lagi jaga diri, jaga teman yang bekerja, jaga keluarga nanti ketika kembali, jaga Kementerian Kesehatan, jaga NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.